Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Rizky Ramadan. Jadi di sini saya akan melanjutkan part sebelumnya yang dimana saya telah mengkonfigurasi OSPF dan saya akan kemarin kan terjadi troubleshoot yang dimana ketika kita ngeping dari PC ke region 1 dia maksudnya dari server ke region 1 dia tidak bisa ngeping. Nah, ini kita telah bisa ngeping dari server ke region 1 yang dimana penyebabnya itu karena kita tidak mengasih IP default gateway-nya ya, teman-teman. Jadi di sini saya akan ngasih IP dulu di setiap servernya. Default gateway-nya. Oke. Jadi kita ngasih di IP dan default gateway di server. Nah, jika sudah, maka dia akan bisa melakukan ping dari router server sini ke server sini. Jadi harus kita pancing dulu ya teman-teman. Kalau kita dari server sini ke region 3 itu masih violet. Bukan violet sih. Lebih tepatnya dari sini ke region 3 nggak bisa ngeping karena di jalur sini belum dikasih BGP. Nah, jika dari router sini ke region 2 itu bisa ngeping. Begitupun server ini ngeping ke sini. Successful. Ataupun kita ngeping antar server. Itu masih gagal ya. Intinya ini kita ngeping antar server udah bisa karena masih loading aja tadi. Nah, ketika kita ingin ngeping dari server ke region 3 ataupun 4, dia violet. Karena apa? Karena di sini belum dikasih jalur. Baiklah, kita akan melanjutkan ngasih BGP di router 5 ini. Karena sebelumnya kita belum menambahkan jalur ke sebelah kanan. Nah, kita menggunakan perintah enable, terus konfigurasi terminal, terus kita masuk ke router OSPF ya teman-teman. Jangan lupa router ID-nya, yaitu 1.1.1.6. Nah, kalau udah kita redistribute BGP, terus kita masukkan AS number-nya itu di sini 111 1 2 3 4 5. Nah, kita kasih matrix type, kita kasih subnet 1. Nah, jika sudah kita exit, kita masuk ke router BGP-nya dengan AS number-nya itu 1. Nah, jika sudah, maka kita akan mengenali ke tetangganya sini. Yang di mana IP sini yaitu 57.2 ya teman-teman. Nah, jalurnya itu 0057.2. Nah, di sini kita lihat jalur ke atas itu menggunakan gigabit 03 ya, yang dimana gigabit 03 kita lihat IP-nya supaya meminimalisir kesalahan. Di sini 582 ya teman-teman. Jadi di sini 572
yang satunya 582. Kita kasih IP 172.16.572 dengan remote AS, yaitu remote AS yang di sini yaitu 33 ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita lakukan hal yang sama untuk mengenalin ke router ini, yaitu dengan AES 3444 itu dengan IP 58.2 ya. Jika sudah, maka remote AS ini kita ganti mask, yaitu subnetnya. Nah, kita ganti network. Kita masuk ke OSPF untuk kenalin ngasih jalur ke IP-nya ya. Sini 5857 belum. Nah, jika sudah kita maka redistribute OSPF 1. Nah, kita lakukan hal yang sama ke router ini. Nah, enable configure terminal. Kita masuk ke router OSPF1 dengan router ID-nya, kawan-kawan jangan lupa router ID-nya 1.1.3.7 dan kita masuk ke redistribute BGP yaitu AAS number 333. Kita ngasih metric type subnet. Nah, jika sudah, kita exit ya. Exit, kita masuk ke router BGP dengan AS number itu 333. Jika sudah, kita mengenali menggunakan perintah netboard. Kita kasih IP 172.16 yang ke kiri itu 57.1 dengan remote AS itu 1. Nah, udah up, kita kenalin kita sekarang ke router ini, mana dia melewati gigabit Ethernet 03 ya teman-teman. Nah, kita close. Sini 303 itu IP-nya 592 ya teman-teman. 592 dengan AS number itu 122 teman-teman. Oke, jika sudah, kita ganti remote AS dengan subnet mas 255.255.5.0. Nah, kita ganti 0 untuk kasih OSPF di sini network. Nah, jika sudah, lakukan hal yang sama ke 57.0. Nah, kalau sudah, kita redistribute ke ASPF 1. Nah, jika sudah, maka kita akan melakukan konfigurasi ke dari router ini. Oh ya, jangan lupa di WR ya teman-teman, kita exit and WR supaya ketika router ini mati, ketika hidup dia kalau tidak di WR dia akan hilang konfigurasinya. Nah, kita WR. Oke, write memory. Nah, sekarang kita nambahin BGP juga di sini, enable config terminal router OS
OSPF 1, kita masuk ID-nya router ID. Router ID-nya itu 1.1.2.2 ya teman-teman di sini. Nah, masuk. Jika sudah, kita ke Restribute PGP dengan AS nomornya itu 122 matrix type 1 subnet. Nah, jika sudah, kita exit, masuk ke router BGP-nya teman-teman 1.2.2.2. Nah, jika sudah, kita kenalin ke tetangga naik port, kasih IP-nya 172 16.59.1 ya teman-teman. di sini kita lihat 03 itu benar 59.1 di sini. Iya guys. Nah, kita pencet. Satu ya. Satu IP-nya itu 60.2. Nah, kita kasih 59.1 dulu dengan remote AS, yaitu remote AS yang di atas itu 33 ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita ke sini yang ke sebelahnya. Tadi arah ke sini itu 01.60.2. Oke, 60.2 ya. Saya pastikan. 60.2 cut. 60.2. 60.2 dengan AS number itu 344 ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita ke OSPF mas 255.05.0 ini subnetnya. Kita kenalin menggunakan network. Nah, jika sudah, kita ganti ke 59.0 teman-teman. Nah, kalau sudah, kita akhiri, kita simpan. Alright. Jika sudah, maka kita ke router ini. Nah, teman-teman, di sini saya tidak akan melakukan konfigurasi. Bentar, kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Router OSPF 1 dengan router ID. Router ID-nya itu apa ya? Nah, ini dia router. Router ID di sini tuh apa ya? 1.44 bukan ya? Bentar, 144.45 kan di sana 144. Sabar kita 144, 146 di sini 147, 148, 49 teman-teman. Oke, benar 1.4.1. Nah,
Maaf ya teman-teman, sebelumnya kan ini kelebaran, jadi tadi kemarin tuh saya rapihkan supaya yang sebelah kanannya nanti pas kita konfigurasi net cukup, agak ngasih space ke sebelah kiri. Nah, ini kita jangan lupa masuk ke AS number-nya dengan matrix type satu, kita kasih subnets. Nah, jika sudah, maka kita exit, kita ke BGP router BGP dengan AS number-nya 344. Nah, jika sudah, maka kita ke netbox 172.16.60.1. Nah, 60.1 itu ke arah sini, teman-teman. Nah, nah, benar, 60.1 dengan AS number itu 122. Red AS 12. Nah, sudah up. Selanjutnya kita yang di atas, yaitu remote AS1 dengan IP lupa lagi, maaf teman-teman, lupa ya saya. 58.1 ya, 58.1 kita lihat. 58.1. Sudah enter, sudah up, sudah berhasil. Kita kenalin masnya, yaitu subnetnya itu 255.255.0. Nah, jangan lupa kita ganti network. Jika sudah, kita ke 60.0. Nah, kita distribute ke BGP SPF, teman-teman. Satu, jika sudah, and nah, kita WR. Nah, teman-teman, di sini saya sudah berhasil mengkonfigurasi dua jalur ini ya, teman-teman. Jadi kita ketika ngeping dari sini ke router sini, bisa ke sini, dari sini ke sini bisa ya, teman-teman. Jadi kita sekarang sudah bisa ngeping antar region dari server sini ke region sini ya, yaitu successful, maupun dari router ini server sini ke region sini itu sudah successful ya, maupun dari server sini ke region ini ya, teman-teman. Nah, jadi saya akan menggunakan BGP di dua router ini. Saya akan nantinya menggunakan rute bawah sini. Yang di atas saya tidak gunakan. Karena jika kita gunakan kasih BGP semua di sini, maka dia IP-nya akan tabrakan dan bingung nyari jalurnya. Oke. Baiklah. Selanjutnya di sini saya akan mengkonfigurasi sebelah sini. Nah, saya akan mengkonfigurasi sebelah sini. Jadi saya sudah menyiapkan scriptnya yang ini. Jadi kita copy aja di sini. Kita langsung copy. Yang di mana Gigafast Ethernet 00 ini ke arah kiri ya, teman-teman. Nah, kita enter, kita enable konfigurasi terminal dulu, lalu kita kasih IP dengan perintah
dengan perintah IP address dan IP NAT outside ke luar sini, yaitu IP-nya 121.2 ya teman-teman. Selanjutnya kita beri IP jalur ke bawah sini teman-teman, ke arah Gigaverse Ethernet 0 ya di sini, ke bawah sini. Nah kita paste. Nah jika sudah, coba kita cek ya teman-teman, udah up belum. Nah sini sudah up, yang dua juga, yang dua ternyata belum ya teman-teman, yang arah ke bawah. Oke, maaf teman-teman, kita ngasih IP tapi nggak ada tujuan Gigaverse Ethernet ya. Oke, maaf, saya salah. Oke, kita paste. Ini overlap. Sabar teman-teman, ada tabrakan. 21. Oh teman-teman, saya salah ngasih IP. Seharusnya ini tuh. Oke, nah kita ulang konfigurasinya. Kita pantesan ditabrakan, kita paste. Jika sudah, maka di sini benar 2.1 IP outside. Nah kalau sudah, kita ke interface 3.02. Nah jika sudah, kita paste. Nah state down kita cek terlebih dahulu ya teman-teman ke. Nah sudah berhasil ya teman-teman. Oke, ke 121 ke bawah sudah ya. Oke, kita change saja di sini supaya nantinya kita tidak salah ya. Nah jika sudah, kita lanjutkan konfigurasinya ke kanan ya teman. Tadi konfigurasinya ke kiri. Nah kalau udah, kita paste. Nah di sini ketika kita lihat ke arah sini sudah ada IP, sudah on ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita kasih router OSPF ya teman-teman. Nah kita paste. Nah jika sudah, ke kanan, kita lanjut config, kita kasih primary key untuk ngasih akses ya teman-teman ke jalurnya. Kita paste. Nah udah, kita kasih IP NAT ainsat primary IP NAT sort. Nah dibagi access list. Oke, overload sudah ya teman-teman. Maka kita kasih IP root. Nah kita enter. Sudah, kita akhiri end. Kita write enable, simpan konfigurasinya. Lalu kita ke
MS multiplayer suite ya teman-teman. Kita enable konfigurasi terminal, kita copy konfigurasi terminal. Nah, sudah beri ini VLAN 10, kita beri nama VLAN 10 ya teman-teman. Kita lihat di sini kalau ngecek apakah sudah tertambah. Nah, kita sudah menambahkan VLAN 10, 20, 30. Nah, jika sudah, maka kita akan konfigurasi IP-nya di sini. Kita kasih IP di antar VLAN ya teman. Nah, kita copy paste. Jika sudah, maka kita kasih mode akses ya, mode terang, menggunakan mode terang. Nah, di setiap ini kita kasih ini, kita paste. Oke. Sudah, maka kita akan ke suite ya teman-teman. Kita ke suite, kita beri nama VLAN-nya enable konfigurasi terminal. Kita paste dengan perintah ini untuk kasih nama VLAN. Kita exit, kita kasih host name SW1 ya teman-teman. Oke, sudah berhasil kita ganti nama. Maka kita ngasih port akses ya untuk VLAN 10, 20, 30. Nah, TPS. Nah, gunanya kita ngasih mode akses ini ketika untuk jadi FA02 sampai 8 itu di VLAN 10, sedangkan FA09 sampai 16 itu untuk VLAN 20. Nah, untuk VLAN 30 itu dari 17 sampai 24 ya teman-teman. Oke, sudah. Kita cek VLAN 30, kita interface mode terang ya teman-teman. Menghubungkan port setiap switch-nya. Nah, jika sudah, maka kita ke switch selanjutnya, switch 2. Kita enable konfigurasi terminal, hostname SW2. Jika sudah, kita membuat VLAN. Nah, kita mengkonfigurasi port akses ya teman-teman yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, sekarang kita ke router net 2 ya teman-teman. Nah, router net 2 itu di sini teman-teman. Kita enable, kita copy semua ya teman-teman perintahnya.
Nah, jika sudah, kita pastikan dulu terlebih dahulu port GeoFlash Ethernet-nya apakah sama atau tidak. Jika tidak, maka salah IP kita fatal ya teman-teman. Sini 24 GeoFlash Ethernet, benar. Ke sini yaitu 123 ya teman-teman. Jadi 123 titik 2 ya teman-teman. Oke, jika sudah kita copy, benarkan sini ke arah sini. Oke, sudah. Kita paste. Nah, jika sudah, maka kita ke cek terlebih. Nah, kita paste. Nah, kita di sini pastikan lagi tidak ada yang salah ya teman-teman IP-nya. 142 dengan 123 ya teman-teman. Nah, kita paste. Oke, sudah, kita kasih nih konfigurasi NAT untuk beri akses. Nah, kita copy paste, sudah. Nah, kita ke MSIL sini ya teman-teman. Konfigurasi terminal. Kita paste. Kita buat VLAN. Nah, jika sudah, kita beri IP pada VLAN ya teman-teman. Oke. Nah, IP rootnya sudah. Nah, kita beri untuk menghubungkan router ke switch ya teman-teman. Perintah ini. Kita paste. Nah, jika sudah, kita N dan ER. Nah, selanjutnya kita ke switch 3 teman-teman. Nah, kita perintah enable, buat VLAN, kita copy semua ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita ke command line, paste. Nah ya teman-teman, selanjutnya ke switch 3 sudah. Sekarang switch 4 ya teman-teman. Nah, kita paste. Nah, jika sudah, maka kita ke router 3 ya teman-teman. Router NAT 3 sini. Oke. Kita pastikan terlebih dahulu setiap IP-nya ya teman-teman. Yang di sini jangan sampai ada yang salah. Kita ke comment, paste. Nah, jika sudah, G00 itu ke arah sini. Berarti 25.2. Ke bawah itu 57 ya teman-teman. Berarti 57.1.
Oke, sudah kita copy, paste, sudah hidup, sudah down. Kita konfigurasi OS PF nya teman-teman. Oke. Hmm. Kita aktifkan IP routing. Nah, sudah IP routing di router kita beri akses ke switch-nya. Nah, jika sudah kita ke MSI multi layer switch ya teman-teman sini. Nah, kita enable konfigurasi terminal. Nah, kita membuat VLAN lagi di sini. Nah, kita copy aja semua teman-teman. Nah, kita paste. Oke, sudah. Maka kita ke router sini. Router 5. Kita copy. Nah, sini kita di switch 4 ya. Kita paste. Sudah jadi SW5 ya di sini. Sudah. Oke, sudah oke. Sekarang switch 6. Kita paste. Sudah. Selanjutnya kita ke router NAT 4. Kita cek terlebih dahulu konfigurasi ini IP-nya. Interface 00 ke kiri 82. Oke. Nah, kita paste. Nah, jika sudah, maka kita ke multi layer switch 3 teman-teman. Oke, kita ke multi layer switch 3. Kita ke sini. Enable konfigurasi terminal. Kita membuat VLAN. Kita paste. Oke. Sudah. Maka kita ke switch layer 7. SW7 di sini teman-teman. Nah, udah. Oke. Kita close. Kita ke switch layer 8.
Nah, sudah teman-teman ya. Jadi ini cara untuk menambahkan. Nah, untuk uh, bisa ngemping ke regen ya, dari regen sini ke sudah kita ini. Nah, jika sudah, maka kita akan memberi SPF ke jalur sini, karena di sini kan kita dari switch ini sudah mengenalin ke switch ini, sedangkan switch ini belum mengenalin ke switch ini. Jadi kita konfigurasi untuk enable konfigurasi terminal, jangan lupa router SPF 1 dan router ID itu 114.1. Nah, sudah masuk nih ke ID 41 titik nih. Kita kasih ini network 172.16.121.0.0 area. Nah, kita jangan lupa kasih ke area bawahnya teman-teman. Nah, jika sudah, oh iya teman-teman, saya di sini lupa ngasih IP-nya ke Gigafast Ethernet 01 ya. 03 itu ke bawah, dia ngarahnya 123.1. 23.1 kita beri IP, kita on kan sekarang 0.1 tuh 21. Oke, kita on kan. Sudah ya. Oke, kita kasih IP dulu ya teman-teman ke sana. Gigafast Ethernet 02 ke arah 124. Ke atas 12 ya. 122.1 berarti sini 122. Terus 222.1 ke bawah. Kita on kan. Nah, kita sini sudah ngasih IP. Jadi kita ngasih IP sini. Sudah ya, sekarang sini untuk berikan IP-nya terminal ke arah situ 125 ya. Ke Gigafast Ethernet 00 25.1. Kita on kan, kita copy
ke Gigabit Ethernet 00 yang belum dikasih IP ya teman-teman. Ke bawah itu 126. Oke, kita on kan. Oke, benar. Kita konfigurasi 02 itu ke kanan, terus titik 1 jangan lupa kita on kan, ke atas itu 03 27 ya, 27 titik 1. Oke. Aduh, salah teman-teman, tabrakan IP-nya aturan 172. Oke. Nah, jika sudah, jangan lupa kita beri OSPF di sini teman-teman. Oke, kita exit ke router, SPF 1, router ID-nya berapa? Sini 147. Router ID 1.1.4.1.7. Nah, ya sudah, kita beri network itu 172.16.12.24 area 0. Nah, 124 sudah dikenalin. Sekarang 122 ya teman-teman. Nah, jadi di sini sudah mau kita beri OSPF. Sumpah tidak ada yang tabrakan ya. Oke, selanjutnya kita kenalin ke sebelah kanan teman-teman. Sorry, salah. Exit router OS PL1. Nah, kita kasih router ID 1.5.4. Jika sudah, kita beri network 125.0 area 0. Nah, 125 sudah, 126 sekarang. Nah, jika sudah, kita beri router ini. Kita exit ke router SPF 1, router ID kita kasih ID itu 1.1.6.1 ya teman-teman. Network itu 128.0.255.0. Nah, kita area 0127 ya teman-teman. Jika sudah 127 ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba lakukan ping dari sini ke sini, apakah bisa? In progress. Oke, sekarang kita sudah bisa ngeping dari router ini ke sini. Nah, coba kita ini ke sini teman-teman. In progress, successful.
dari sini ke sini kita coba. Oke, sudah successful ya teman-teman. Maupun dari ngeping dari sini ke sini dia sudah successful. Nah, kita coba sekarang ke ini. Dari sini ke sini sukses. Sedangkan dari sini ke sini violet. Oh, bentar. Kayaknya ini ada kesalahan ya teman-teman. Violet. Mungkin di sini ada kesalahan. Kita cek kesalahannya di mana. Di sini 126.1 ya. 126.1, 26.2. Oh iya teman-teman, saya yang salah. Ternyata di sini IP-nya ya 192. Seharusnya bukan 19. Kita ganti. Nah, seharusnya di sini 16 ya teman-teman. Oke. Sini kita periksa aman 16. Sini ternyata Giga Fast Ethernet 02 juga 19 ya teman-teman, bukan 16 ke arah bawah. Jadi kemungkinan akan gagal karena kita semua menggunakan 16. Coba kita tes dari sini ke sini, maka akan berhasil ya teman-teman. Sudah berhasil, tapi kan tidak. Nah, kita coba dari sini ke bawah sini, sukses. Maupun dari sini ke sini udah pasti sukses ya teman-teman. Nah, sekarang kita beri IP pada PC sini yang di mana. Hmm, 92.168.10.2 ya teman-teman. Oke. Nah, sini kita lihat ya switchnya. Oke, sudah. Jadi ketika kita ngeping dari PC ke sini, masih gagal ya teman-teman. Tapi ketika kita ngeping dari sini ke sini sudah berhasil ya teman-teman. Maupun dari kita ngeping dari sini ke sini sudah berhasil. Coba kita ngeping dari sini ke switch layer ini violet. Coba kita dari sini multi layer switch ke server. Oke, masih violet ya teman-teman. Mungkin masih baru sampai bisa sini. Nah, kita coba. Oke teman-teman, coba kita lihat topologinya. Ternyata kita salah ngasih IP ya. Oke, ternyata VLAN 10 dari IP 168. Kita ke topologinya, kita kasih label. Sini kita copy. Nah, di FA02 sini Ethernetnya itu
yaitu 1.2. Nah, default gateway 1.1. Kita kasih IP di sini. 192.168.2.2, subsetnya 2.1 ya. Oke, sini 3.2 ya teman-teman. Nah, untuk IP-nya, untuk default gateway-nya 1. Oke. Sini kita kasih IP lagi 1.3 ya. Nah, jangan lupa default gateway-nya 1.1. Di sini kita kasih IP 2.3. Jangan lupa default gateway-nya 2.1 ya. Dan di sini IP 3.3. Oke, sudah. Maka kita ke sini desktop IP 1.4. Dan default gateway-nya 1.1. Di sini 2.4. IP-nya 1.1. Nah, jika sudah, kita ke PC sini, kita kasih IP 2.3.4. Waduh. Oke. Sini 1.5. Default gateway-nya 1.1. Stop IP 2.5. Default gateway-nya sini kasih 3.5. Default gateway-nya 5 titik. Aduh. Oke. Kita 1.6. Kita beri default gateway-nya 1.1. Sudah sini titik 7. 2.6. 2.1. Sini juga 3.6. 3.1 default gateway-nya.
Oke. Oke, last yang terakhir yaitu 3.9 dan 3.1. Jadi, teman-teman kan di sini kita nyambung ke FA01 yang mana FA01 ini maksudnya FA02 itu nyambung ke VC. Ya, nah, jadi di setiap VLAN 10 itu yang dimana nilainya dari 1 sampai 9. Jadi di PC nomor 1 ini kita kasih urutan. Nah, jadi kan ini itu uh, nah, jadi setiap VLAN itu dia nyambung ke port, bukan VLAN. Setiap port itu nyambung dari 2 itu batasnya sampai 8, 9 itu batasnya sampai 16, sedangkan 17 itu sampai 24. Nah, jadi setiap VLAN 10 itu dia nyambung dari 1 sampai 8, sedangkan 2 VLAN 20 itu dari 9 sampai 16, sedangkan VLAN 3 begitupun baliknya. Jadi ketika kita ping dari sini masih valid ya. Hmm. Nah, jadi kita sudah bisa ngeping dari sini ke multi layer switch. Nah, kita coba ke revisi ke masih valid ya. Oke, coba kita sini sukses. Oke, sukses. Sini juga dari sini ke sini sukses. Berarti masih ada trouble ya teman-teman dari sini ke PC. Violet ya. Iya, apa violet? Oke. Jadi di sini NAT masih violet ya rupanya, tapi hmm, dia ini ping antar PC udah bisa ya teman-teman. Hmm,
Mungkin di sini udah kalau kita ngeping dari PC sini, hmm, ke sini tuh Violet ya masih belum bisa. Mungkin sekian dari saya. Di part selanjutnya saya akan menjelaskan atau memperbaiki masalah ini. Saya masih mungkin masih rada bingung menentukan portnya. Mungkin masih saya pahamin soal ini. Oke, kita mungkin dari ngeping dari region Indonesia ke PT klien institution ini klien PT ini sudah bisa ya. Mungkin PR-nya kita ngeping PC ini ke sini belum bisa ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Banyak hmm, dan ya mungkin part selanjutnya saya akan mengkonfigurasi uh, BGP di sini teman-teman. Jadi di sini nanti yang finalnya maka kita tidak akan menggunakan jalur yang dua ini. Karena kalau kita aktifkan semua BGP-nya, maka dia akan tidak bisa ngeping antar region. Dia bingung memilih jalur lewat mana. Sedangkan kita kalau kita beri akses di sini, beri BGP, maka kita bisa ngeping dari region sini ke server sini, ke Polinela. Begitupun dari NIC klien PT ini kita bisa ngeping ke sini lewat jalur ini. Dua yang ada di sini. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.